program studi sains informasi geografi dengan NIM 2509375. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu marin. Marin adalah bentuk lahan bumi di wilayah pesisir laut yang terjadi akibat proses laut oleh tenaga gelombang dan arus laut. Kemudian gelombang dan arus laut ini akan mempengaruhi terjadinya pasang surut. Dan proses tersebut menyebabkan erosi dan sedimentasi, sehingga membentuk lahan seperti tebing, gua laut, dan laguna. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi geomorfologi marin. Yang pertama itu ada gelombang laut. Gelombang laut merupakan tenaga utama yang membentuk geomorfologi marin. Energinya itu mampu mengikis tebing pantai, menghancurkan batuan, dan memindahkan sedimen ke tempat lain. Proses ini menghasilkan bentuk lahan seperti tebing laut, gua laut, dan pantai berpasir. Yang kedua, itu ada arus laut. Arus laut mengangkut material hasil erosi sepanjang garis pantai. Kemudian gerakan arus sejajar pantai menyebabkan terbentuknya split, tombolo, dan berpasir yang merupakan hasil endapan dari material laut. Yang ketiga, itu ada pasang surut. Pasang surut mempengaruhi luas wilayah yang terendam air, lalu naik turunnya air laut secara berkala menentukan pola erosi dan sedimen di zona pesisir, sehingga terbentuk dataran, pasang surut, dan laguna. Yang keempat ada tektonik dan vulkanisme. Gerakan akrak bumi dan aktivitas vulkanisme turut membentuk bentang alam laut. Kenaikan dan penurunan daratan dapat menciptakan teras marin atau teluk, sedangkan aktivitas vulkanik bawah laut dapat membentuk pulau-pulau baru. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi geomorfologi marin. Yang pertama itu ada gelombang laut. Gelombang laut merupakan tenaga utama yang membentuk geomorfologi marin. Energinya itu mampu mengikis tebing pantai, menghancurkan batuan, dan memindahkan sedimen ke tempat lain. Proses ini menghasilkan bentuk lahan seperti tebing laut, gua laut, dan pantai berpasir. Yang kedua, itu ada arus laut. Arus laut mengangkut material hasil erosi sepanjang garis pantai. Kemudian gerakan arus sejajar pantai menyebabkan terbentuknya split, tombolo, dan berpasir yang merupakan hasil endapan dari material laut. Yang ketiga, itu ada pasang surut. Pasang surut mempengaruhi luas wilayah yang terendam air, lalu naik turunnya air laut secara berkala menentukan pola erosi dan sedimen di zona pesisir, sehingga terbentuk dataran, pasang surut, dan laguna. Yang keempat ada tektonik dan vulkanisme. Gerakan akrak bumi dan aktivitas vulkanisme turut membentuk bentang alam laut. Kenaikan dan penurunan daratan dapat menciptakan teras marin atau teluk, sedangkan aktivitas vulkanik bawah laut dapat membentuk pulau-pulau baru. Proses geomorfologi marin. Gelombang laut itu memegang peran penting sebagai tenaga pembentuk bentang alam pesisir atau marin itu sendiri. Yang terdapat 3 proses utama. Yang pertama itu ada erosi, transportasi, dan akumulasi sedimen. Gelombang yang datang ke pantai dapat beragam jenis-jenisnya, seperti spilling breaker pada pantai yang landai dan plugging breaker pada pantai yang curam yang sangat energik. Hal ini menyebabkan tekanan erosi yang berbeda-beda. Yang pertama itu tentang erosi. Erosi ini terjadi ketika gelombang menghantam pantai, mengikis batuan dan sedimen. Faktor seperti kekuatan gelombang, kemiringan pantai, jenis batuan, dan durasi hantaman global itu menentukan tingkat erosi itu sendiri. Gelombang kuat yang menghantam pantai yang curam itu mampu membentuk tebing abrasi dan platform abrasi sebagai penampakan erosi marin. Yang kedua ada transportasi sedimen. Ini dilakukan oleh gelombang dan arus litoral yang menggerakkan partikel sedimen sepanjang pantai. Sudut datang gelombang ke pantai menentukan pola arus. Sudut besar menyebabkan arus menyusuri pantai yang efektif membawa sedimen. Sementara sudut kecil dapat menimbulkan arus serip yang bergerak keluar dari pantai.
Yang ketiga adalah akumulasi atau pengendapan sedimen terjadi di area yang energinya kurang, misalkan di teluk atau di belakang penghalang pasir. Nah, endapan sedimen ini membentuk bentang baru seperti delta sungai, sisik pasir pantai, dan gosong lepas pantai. Proses ini penting untuk pertumbuhan daratan baru dan pembentuk habitat pesisir itu sendiri. Selain gelombang, pasang surut air laut turut mengubah karakteristik pesisir dengan menyebabkan perubahan tingkat permukaan air, membuka dan menutup aliran air pada teluk-teluk kecil, serta mempengaruhi pola sedimen dan erosi itu sendiri. Yang terakhir, pengangkatan dan penurunan tanah. Ini disebabkan oleh aktivitas dari tektonik, seperti gempa bumi dan pengangkatan dasar laut dapat mengubah elevasi pada pesisir. Terus juga dapat mempengaruhi garis pantai dan menyebabkan bentang alam baru seperti uplifted beach atau daratan pasang surut yang muncul di atas permukaan air. Nah, proses gabungan ini dapat membentuk garis pantai yang dinamis dan beragam bentang alam pesisir seperti adanya tanjung, teluk, tebing, dan daratan pantai serta delta. Seperti itu. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Niki Alkautsari. Di sini saya akan menjelaskan faktor pembentuk bentang lahan marin. Bentang lahan marin dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu antaranya geomorfik atau proses fisik, geologik, jenis batuan, hidrologik, pergerakan air, dan oseanik, aktivitas laut. Mengingat kembali lahan marin adalah lahan yang ada di pesisir, berarti yang paling berpengaruh di antara faktor utama ini adalah hidrologi atau pergerakan air dan oseanik, aktivitas laut. Lanjut, kita ke klasifikasi pantai. Oke, pantai dapat diklasifikasikan berdasarkan ciri fisiknya, misal pantai berlumpur, pantai berpasir, pantai berkarang, atau pantai tebing. Setiap jenis pantai memiliki proses geomorfologi yang berbeda sesuai dengan interaksi gelombang, jenis batuan, dan kondisi lingkungan sekitar. Sekian. Perkenalkan, nama saya Gina Febianti Sujana dengan NIM 2508822. Nah, sekarang kita memasuki peran penting dalam studi geomorfologi marin. Jadi, studi geomorfologi marin itu memiliki peran penting dalam memahami dinamika kawasan pesisir dan laut. Dengan mempelajari pembentukan serta perubahan bentang lahan pesisir, kita dapat mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, baik dari segi lingkungan maupun dari segi ekonomi. Dan selain itu, pengetahuan ini sendiri dapat berkontribusi dalam upaya mitigasi bencana alam seperti erosi pesisir, banjir, dan kenaikan muka air laut, sehingga itu dapat meminimalisir dampak negatif terhadap masyarakat di pesisir. Dalam konteks pembangunan juga, pemahaman geomorfologi itu menjadi dasar dalam infrastruktur pesisir, yang dimana itu sangat ramah lingkungan dan tahan terhadap perubahan alam.